Halo beloved people, masih kembali tentang time and priority. Saya sedang bicara tentang waktu dan prioritas hidup. Hari ini saya akan bicara tentang prioritas. Belajar menghidupi prioritas dimulai dari bertanya, apa yang paling penting dalam hidup ini? Kalau kita sadar bahwa kita menghidupi waktu yang terbatas, kita harusnya fokus kepada hal-hal yang penting. Hal-hal yang harusnya jadi prioritas utama dalam hidup kita. Mari belajar dari Yesus, bagaimana Yesus meletakkan prioritas dalam hidupnya. Dalam firman Tuhan Lukas 3 ayat 23 dikatakan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Alkitab tidak menceritakan secara detail tentang apa yang Yesus lakukan selama 30 tahun, namun mencatat jelas kapan ia memulai pelayanannya. Yesus memulai pelayanannya di luar rumah itu umur 30 tahun. Kita tahu bahwa mujizat pertama yang Yesus lakukan, mengubah air jadi anggur di Kana, Yesus katakan kepada ibunya bahwa waktunya belum tiba. Jadi diperkirakan di waktu itu Yesus belum tepat berusia 30 tahun. Kenapa Yesus mengerjakan 90% masa hidupnya justru di keluarga, di mana Alkitab tidak mencatat banyak tentang apa yang dia lakukan selama 30 tahun. Dari firman Tuhan kita tahu bahwa Yesus naik ke surga umur 33,5 tahun. Berarti Yesus menghabiskan 90% masa hidupnya bersama dengan keluarganya. Saya percaya bicara soal prioritas berarti Yesus menginvestasikan waktu terbanyaknya untuk apa yang jadi prioritasnya. Kalau kita tahu bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, pasti kita bertanya-tanya kenapa Yesus justru tidak menggunakan waktu terbanyaknya untuk berada di luar rumah menyelamatkan dunia. Sebuah pelajaran penting bahwa kalau kita ingin menyelamatkan dunia, kita harus jadi berkat dulu di rumah. Banyak orang salah meletakkan prioritas. Dengan alasan Tuhan jadi prioritas utama, mereka sibuk pelayanan. Sampai lupa mengurus anak dan istri sendiri di rumah. Banyak orang yang lebih suka mencari popularitas di luar. Happy dengan penerimaan orang banyak, dikenal orang banyak, mendengar applause yang nyaring di seluruh ruangan. Tampak lebih menyenangkan dibandingkan berada bersama dengan keluarga di rumah. Mari belajar dari Yesus. Kenapa Yesus justru menghabiskan 90% masa hidupnya bersama dengan keluarganya? Karena saya percaya melayani keluarga itu harusnya jadi prioritas utama dalam hidup orang percaya. Sia-sia kita memenangkan seisi dunia kalau kita pulang ke rumah yang tidak bahagia. Semua kerja keras kita di luar harusnya jadi kebanggaan keluarga. Tapi apa yang terjadi ketika kita pulang ke rumah yang tidak bahagia? 1 Timotius 3 ayat 12 berkata, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Artinya apa? Diaken bicara tentang seseorang yang melayani jemaat. Diaken adalah orang-orang yang dipakai untuk melayani di tempat-tempat ibadat. Tapi dikatakan bahwa ia haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Artinya kita tidak boleh menjadi pelayan Tuhan di rumah ibadat kalau kita belum mampu mengurus keluarga kita dengan baik. Jelas dikatakan suami dari satu istri, berarti hubungan rumah tangga sangat penting. Saya tahu ada beberapa orang Kristen yang sangat aktif pelayanan, pelayan Tuhan katanya. Tetapi anak-anaknya sama sekali tidak diperhatikan. Bahkan haus kasih sayang, tumbuh besar dengan perilaku yang tidak normal, tidak wajar. Sempat anak-anak ini mau dibawa untuk ketemu saya supaya saya layani. Saya mau bilang bahwa kegagalan kita dimulai dari rumah. Demikian juga keberhasilan kita dimulai dari rumah. Jangan sampai kita jadi singa di luar, tapi kita cuma jadi kucing di rumah sendiri. Hidup ini ada musimnya. Di musim tertentu kita punya prioritas yang berbeda. Di musim kita harus sekolah, harusnya yang jadi
prioritas kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Bukan bermain yang banyak, tapi belajar yang banyak. Tapi ketika kita bertumbuh dan kita masuk sebuah musim hidup di mana kita harus bangun masa depan kita bicara soal kita akan membangun rumah tangga, kita harus ngerti apa yang jadi prioritas kita. Prioritas kita harusnya bekerja sungguh-sungguh membangun masa depan sebelum memikirkan siapa jodoh kita. Amsal 24 ayat 27 berkata, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Sebelum orang mendirikan rumahnya, sebelum orang ini membangun keluarganya, firman Tuhan mengajarkan bahwa dia harus menyelesaikan pekerjaannya di luar. Ada prioritas yang harus dikerjakan sebelum seseorang memikirkan untuk membangun sebuah rumah tangga. Apa yang terjadi ketika orang tidak sadar apa artinya berumah tangga? Ketika seorang laki-laki mengambil keputusan untuk menikah, dia punya sebuah tanggung jawab. Dia harus mengerti bahwa ketika dia menikah, yang menjadi prioritas utama dalam hidupnya bukan lagi orang tuanya atau keluarganya, tetapi yang menjadi prioritas utama adalah istri dan anak-anaknya. Makanya firman Tuhan berkata, seorang laki-laki harus mengerjakan ladangnya baru membangun rumahnya. Banyak suami-suami yang saya dengar tidak menafkahi keluarga. Nah, orang-orang yang tidak menafkahi keluarga ini bukannya tidak berpenghasilan. Mereka berpenghasilan tapi mereka tidak menafkahi istri dan anak-anak, tapi malah menafkahi orang tuanya dan keluarga besarnya. Orang yang ngerti prioritas harus ngerti di musim hidupnya apa yang harusnya jadi prioritas utamanya. Tadi Yesus mengajar kita bahwa keluarga harusnya jadi prioritas utama. Kalau kita gagal menyusun prioritas dengan baik, maka apapun yang kita kerjakan ke depannya akan serba salah. Saya hanya ingin ingatkan bahwa sia-sia apapun yang kita bangun setelah kita punya semuanya, lalu kita pulang ke rumah yang tidak membuat kita bahagia, dan pada akhirnya kita tidak dikelilingi oleh keluarga yang mencintai kita. Mengertilah prioritas hidup, belajar dari Yesus bahwa keluarga sangat penting, bahwa kita harus jadi berkat di rumah sendiri. Live a better life, Tuhan memberkati.